Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saya memberikan tema khotbah hari ini, janganlah takut, tetap mencari Tuhan. Amin. Jangan takut, tetap mencari Tuhan. Tuhan tahu, saudaraku. Tuhan tahu tujuan daripada sekelompok perempuan ini. Tuhan tahu tujuan daripada sekelompok wanita-wanita ini. Tuhan tahu. Tujuan mereka datang untuk mencari Tuhan. Amin. Untuk mencari Tuhan. Tujuan mereka datang mau bertemu Tuhan. Tujuan mereka datang untuk apa? Meminyaki mayat Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa mereka datang bukan tangan kosong. Amin. Mereka datang bukan tangan kosong, tapi mereka datang dengan membawa rempah-rempah yang mahal. Amin. Untuk meminyaki Tuhan Yesus. Untuk merempah-rempah Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mereka punya tujuan itu ketulusan hati, keikhlasan. Mereka punya kerinduan. Karena apa mereka datang terus mencari Tuhan? Karena mereka sangat kenal Tuhan. Amin. Sangat kenal baik siapa itu Yesus. Mereka tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah orang yang mereka cintai. Yesus adalah orang yang mereka hormati. Yesus adalah orang yang mereka kagumi. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Mereka hormati Tuhan, mereka cinta Tuhan, mereka kagumi Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu begitu besar, begitu hebat, begitu dahsyat luar biasanya ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Apa yang mereka tidak pernah alami dari Yesus. Apa yang tidak pernah mereka merasakan dari Yesus. Mereka mengalami dan merasakan bagaimana bersama dengan Yesus. Yesus peduli atas mereka. Bahkan dikatakan yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang sakit penyakit, yang buruk keadaan dipulihkan semuanya. Yesus memperhatikan mereka. Yesus melakukan keajaiban-keajaiban dan mujizat yang besar di tengah-tengah hidup mereka. Itulah mereka merasakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang luar biasa yang harus mereka hormati. Mereka tidak mau jauh daripada Tuhan. Mereka pergi pagi-pagi. Kehilangan Tuhan, kematian Tuhan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa duka yang sangat mendalam. Amin. Rasa duka yang sangat mendalam.
Kemarin baru-baru nenek kandungnya Pak Mengus meninggal. Kira-kira masih duka atau duka tidak? Masih duka. Itu pangkat nenek. Itu saja ketika dia dipanggil Tuhan, kita kehilangan besar. Karena kita masih membutuhkan nenek bersama dengan kita. Saya dibesarkan oleh seorang nenek. Tapi ketika nenek saya meninggal, saya merasa kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya dibesarkan oleh nenek. Saya mengenal betul siapa itu nenek. Begitu nenek sangat mencintai saya. Nenek mengasihi saya sebagai cucu yang disayang. Saya butuh nenek, saya butuh kasih sayang seorang nenek. Apalagi Tuhan Yesus. Amin. Nenek yang bertanggung jawab terhadap hidup kita terbatas. Terbatas kemampuannya. Itu saja kita sangat menyayangi. Apalagi Tuhan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Bapa di sorga sangat-sangat mengasihi setiap kita. Dia peduli. Bahkan murid-murid dikatakan mereka mengalami duka yang sangat mendalam. Mereka menangis. Tangisan air mata mereka tidak pernah berhenti karena kehilangan orang yang mereka sayang, kehilangan orang yang mereka kasih, kehilangan orang yang mereka hormati, kehilangan orang yang mereka harapkan. Yesus tidak ada bersama mereka, tetapi tidak akan membuat kehilangan harapan dari para wanita-wanita itu. Mereka tidak pernah berdiam diri. Walaupun Yesus diketahui sudah di kuburan, tapi mereka terus bergerak maju. Amin. Mereka terus bergerak. Mereka membeli rempah-rempah. Mereka sudah tahu bahwa Yesus itu sudah dirempah-rempahi. Ini dengar firman Tuhan baik-baik. Nanti sebentar ada pertanyaan dari firman Tuhan yang ini. Siapa yang ingat dapat jawab dengan tepat dapat hadiah. Yang merempah-rempahi Tuhan Yesus itu siapa? Mereka tahu Tuhan Yesus sudah dirempah-rempahi, yaitu Nikodemus. Nikodemus sudah menyiapkan rempah-rempah yang begitu banyak, sudah membersihkan darah Tuhan Yesus dari luka-luka tubuhnya. Sudah merempah-rempah, sudah meminyaki semuanya. Mereka tahu itu. Tetapi perempuan-perempuan ini, mereka masih membawa lagi rempah-rempah lagi. Amin. Mereka tidak mau jalan kosong. Sekali mereka sudah tahu, sudah dirempah-rempah oleh Nikodemus yang pernah bertemu dengan Tuhan pada malam-malam. Mereka mungkin berpikir, kita akan membeli rempah-rempah yang termahal lagi, yang terbaik. Mereka bawa lagi, mereka mau merempah-rempah. Inilah ketulusan hati. Amin. Rasa cinta mereka, rasa hormat mereka, rasa kasih mereka, rasa sayang mereka pada Tuhan. Mereka tidak pernah berdiam diri. Mereka terus bergerak maju. Mungkin saja mereka dari rumah mereka masih malam, ya, mungkin masih subuh mereka jalan. Karena mungkin jalan agak jauh. Contoh saja seperti dari Wetuan ke sini. Mungkin dari Wetuan mungkin subuh. Tapi kan jalan jauh sampai di Toro, dari sampai Toro baru matahari keluar. Mereka terus bergerak, saudaraku. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Apa yang mereka bisa buat untuk menyenangkan Tuhan? Bukan harta kekayaan mereka, tapi mereka mau sungguh-sungguh memberikan hidup mereka bagi Tuhan. Paskah bukan bicara tentang baju baru. Paskah bukan berbicara tentang sepatu baru. Paskah bukan berbicara tentang saya punya gelang gading ini ada atau tidak.
Atau Paskah bukan bicara tentang saya mau pergi Paskah ini sapung anting belum ada. Bukan itu tujuannya. Amin. Tapi sekali, Paskah bicara tentang membawa hati yang baru bagi Tuhan. Amin. Seperti para wanita-wanita ini. Mereka punya hati yang betul-betul penuh cinta akan Tuhan. Bahkan mereka datang membawakan rempah-rempah yang baru. Amin. Itu bicara tentang hati kita. Datang membawa hati yang baru. Paskah yang mengubah setiap kita. Paskah yang mendatangkan sukacita. Karena melalui kebangkitan Tuhan, kebangkitan itu mengubah setiap kita. Mengubah duka menjadi duka cita menjadi sukacita. Amin. Duka cita berubah menjadi sukacita ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat, tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa mereka cari Tuhan? Kenapa mereka cari Tuhan? Mereka mau memberikan penghormatan kepada Tuhan. Amin. Hormat kagum akan Engkau. Memberikan penghormatan. Kehadiran kita karena kita mau menghormati Tuhan. Mau menghargai Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Karena kita kagumi Tuhan yang luar biasa itu. Itu makanya para wanita-wanita ini, mereka tidak pusing dengan mungkin masih gelap. Atau mungkin keadaan yang menakutkan. Karena Yesus mati bukan karena penyakit. Yesus mati karena dibunuh, disalibkan. Karena orang yang memusuhi Yesus. Karena orang membenci Yesus. Pembenci Yesus begitu sangat banyak. Mereka menyiksa dia. Ya. Mereka mengolok-olok dia, memborek kota duri. Ya. Penderitaan yang luar biasa sampai disalibkan. Tetapi segala penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak membuat perempuan ini takut dengan masalah itu. Mereka punya cinta Tuhan Yesus begitu sangat luar biasa. Cinta yang besar, cinta yang kuat, mampu mengalahkan segala ketakutan. Amin. Kita paling takut. Aduh, saya mau pergi Tuhan, berpikir saya takut. Saya mau datang kerja, saya takut. Takut kenapa? Ini manusia kalau suka takut ikut Tuhan Yesus tidak akan mengalami itu, ya, tidak akan mengalami Tuhan. Kenapa mereka terus mencari Tuhan Yesus? Karena mereka percaya mereka akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Orang yang suka mencari Tuhan dia akan bertemu dengan Tuhan. Seperti para wanita-wanita ini, mereka percaya Tuhan tahu mereka betul-betul punya ketulusan hati, punya kerinduan. Dan mereka terus mencari. Mereka tahu, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya para perempuan-perempuan ini, mereka tetap mau pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rasa hormat kepada Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk meminyak Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun dalam keadaan ketakutan, ya, mereka tetap pergi. Mereka tidak pernah takut. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Kita lihat sini. Mereka meminyak. Nikodemus sudah atur semua, ya, tetapi ini tidak membuat perempuan-perempuan ini merasa sudah cukup. Tidak. Mereka datang harus membawa lagi. Ya, rempah-rempah yang baru lagi. Minyak yang baru lagi. Mereka mau minyak Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan 6 itu. Ayat 5 dan 6 dibilang apa? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tuhan telah bangkit. Kebangkitan Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Kebangkitan Tuhan mengubah ketakutan menjadi sukacita, keberanian, pengharapan. Kebangkitan Tuhan memberikan sinyal kemenangan bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Sukacita, semua senang. Orang yang mereka cintai telah mati dan ternyata bangkit kembali. Ya. Ini hal yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Cinta yang kuat mengalahkan segala ketakutan. Jangan pernah takut kita datang kepada Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Amin. Hari ini kita ada di sini karena kita mencintai Tuhan. Walaupun mungkin jauh dari tempat kita masing-masing, tapi kalau kita datang sini karena kita mencintai Tuhan. Amin. Jangan pernah takut datang pada Tuhan. Saya mau pergi ke gereja, mungkin saya takut. Ini terlalu jauh sekali. Kemarin hujan seharian. Amin. Saya punya keyakinan hari ini pasti panas, supaya jemaat semuanya boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi begitu masih ada juga yang takut. Mau datang bagaimana ini? Nanti hujan. Mau datang payung tidak ada. Ini orang-orang seperti ini, mereka tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh takut. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mereka akan bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka akan mengalami Tuhan. Cinta yang kuat, ya, mengalahkan segala ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kaget. Mereka berpikir begini, siapa yang bisa menggulingkan batu besar itu dari kita supaya kita bisa masuk dalam kuburan? Tetapi apa yang terjadi? Dalam keadaan mereka sepertinya bertanya-tanya, kita punya semangat, kita punya rasa cinta dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hormati Tuhan. Tapi bagaimana? Siapa yang bisa menggulingkan batu besar itu? Amin. Tapi fakta membuktikan ketaatan mereka, cinta mereka mampu menggeser batu-batu besar itu. Amin. Batu yang besar, sangat besar itu bicara tentang beban kita. Amin. Beban persoalan masalah kita itu sepertinya berat seperti batu. Beban masalah kita sepertinya terlalu berat. Saya mau kasih tahu, ketika engkau datang pada Tuhan, segala beban masalahmu akan diangkat Tuhan. Amin. Diangkat oleh Tuhan. Jangan pernah takut dengan masalahmu. Jangan pernah takut tentang bebanmu. Jangan pernah takut tentang persoalanmu. Jangan pernah takut tentang masa depanmu. Asal kau datang pada Tuhan. Firman hari ini membuktikan bahwa batu yang besar itu sudah terguling. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, segala masalah kita, seberat apapun, sebesar apapun, Yesus sanggup menolongnya. Amin. Yesus sanggup melepaskan semuanya. Masalah apa yang kita hadapi hari ini, ingat, hanya ada satu rahasia membuat masalahmu terlepas. Hanya ada satu rahasia membuat bebanmu terlepas. Hanya ada satu rahasia membuat persoalanmu terlepas. Datang pada Tuhan Yesus. Amin. Datang pada Tuhan Yesus. Datang padahu, mari datang padahu. Tuhan Yesus mau memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Datang pada Tuhan. Ya, para wanita-wanita ini, mereka dalam keadaan ketakutan. Siapa yang bisa menggulingkan batu? Tapi kata baik. Dan ternyata mereka datang, batu besar itu sudah terguling. Kalau kita mau datang pada Tuhan, hari ini malam Paskah mengingatkan kita, segala persoalanmu datang pada Tuhan.
Bawa semuanya pada Tuhan. Mencari Dia yang berkuasa untuk melepaskan segala persoalan kita. Dia yang berkuasa untuk melepas segala kesulitan kita. Dia yang berkuasa untuk melepas segala masalah kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh pada Dia. Karena di luar Tuhan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa, saudaraku. Ya. Orang sedang mengandalkan kekuatan-kekuatan mereka. Saya menonton berita tentang Pilpres. Pihak yang sudah kalah tidak menyerah kalah, menggugat dengan mempersiapkan 1.000 pengacara. 1.000 pengacara mengandalkan kekuatan manusia. Pihak yang menang, mereka hanya siapkan 35 orang. Setelah saya ikuti dan saya merenungkan, saudaraku, ini orang sudah kalah tidak menyerah. Saya mau kasih tahu, jikalau Tuhan yang mengangkat seseorang, jangka 1.000, 10.000 pun tidak akan bisa menariknya. Amin. Karena tangan Tuhan. Amin. Tangan Tuhan. Amin. Makanya kita datang pada Tuhan. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, kita memperingati bahwa Yesus bangkit mengalahkan segala kekuatan musuh. Yesus bangkit memberikan kemenangan, Yesus bangkit memberikan sukacita. Makanya orang-orang percaya andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Manusia dunia, politik dunia, boleh mereka mencari kekuatan dengan mereka punya argumen kepintaran mereka. Tapi bagi orang-orang percaya, andalkan Tuhan. Amin. Bagi kita sebagai anak Tuhan, andalkan Tuhan. Biarin saja. Kita hanya bisa berdoa. Tuhan yang akan mengangkat seorang pemimpin menurut Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Amin. Itulah andalan orang percaya. Itu andalan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang mengenal betul siapa itu Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak perlu kita pikirkan tentang apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi yang kita pikir adalah kita harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Seperti para wanita ini. Para wanita mengalami betul-betul apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka membuktikan bahwa ketika mereka datang pada Tuhan dan mereka bertemu dengan Tuhan, itu hal yang luar biasa, saudara. Ya, kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, mereka akan bertemu dengan Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Artinya di sini bahwa ternyata orang mencari Tuhan pasti bertemu dengan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, berita yang sudah disampaikan oleh para wanita-wanita ini kepada murid-muridnya, mereka belum percaya, saudara. Mereka tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul sudah bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, bukan saja murid-murid ini menjadi orang percaya, mereka mau taat pada Tuhan, tapi banyak orang mau taat pada Tuhan. Amin. Itu fakta membuktikan, ya, kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, ada pesan-pesan penting yang harus dilakukan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pergilah memberitakan Injil kepada semua orang. Ini pesan, saudara. Pesan penting.
Hari ini kita mendapatkan pesan penting. Di saat kita ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan, ada pesan-pesan penting yang harus kita jalankan. Ada pesan-pesan penting yang harus kita lakukan. Ada pesan-pesan penting yang harus kita kerjakan mulai hari ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendulik kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri sendiri dengan perantaran murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu kita berikan melalui Tuhan. Ini pesan penting hari ini. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan ini, jangan pernah berdiam diri, sampaikan di samping kiri kanan kita, sampai dalam rumah tangga kita, sampai kepada saudara-saudara kita, sampai kepada semua orang yang kita temui. Kita sampaikan bahwa hanya firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, bahwa Yesus sudah bangkit, agar mereka boleh dengar firman Tuhan yang menyelamatkan, firman Tuhan yang tidak terbinasakan, itu yang harus disampaikan kepada semua orang. Berita ini harus disampaikan. Berita ini tidak bisa kita tinggal diam, tapi kita terus mengumandangkan kepada semua orang. Sampaikan. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melakukan sendiri, mengerjakan sendirian, tapi justru kebangkitan Tuhan, Dia turut bekerja di tengah-tengah pelayanan kita. Ketika amanat agung ini disampaikan kepada kita, maka Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan turut bekerja di tengah-tengah pelayanan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan penting dari Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit mengalahkan maut, ketika dia bangkit menjadi pemenang, ketika dia bangkit membawa kuasa penuh dari Bapaknya, dan dia perintahkan kepada semua orang percaya, pergi jadikan semua bangsa murid. Amin. Dan semua bangsa murid, keluarga kita, saudara kita, ya, rumah tangga kita sampaikan bahwa kita harus menjadi murid Tuhan. Amin. Menjadi murid Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbinasakan itu. Firman Tuhan yang menyelamatkan itu. Firman Tuhan yang menguatkan, memampukan, dan firman Tuhan yang memberi harapan. Itulah yang menjadi pesan penting bagi kita jemaat Tuhan hari ini. Melalui Paskah ini kita diberikan pesan penting buat dari Tuhan buat kita untuk terus bergerak maju melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkat kita. Amin. Firman Tuhan.